Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Eko. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, for your information ya guys, kenapa aku panggil Sobat Eko? Karena teman-teman yang hadir malam ini adalah orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk dengerin informasi menarik nih malam ini. Tentunya berkaitan dengan lingkungan dong. Nah, makanya aku panggil teman-teman dengan sebutan Sobat Eko. Nah, sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang bersedia hadir pada malam hari ini, bersedia menyisihkan sebagian waktunya untuk berpartisipasi nih dalam proses pembelajaran aku ke depannya. Nah, makanya terima kasih banyak untuk teman-teman atas dukungannya ya. Nah, lanjut nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku pengen ngenalin diri terlebih dahulu nih, biar makin enak penyampaiannya, dan juga harapannya komunikasi kita nggak terputus dan sebatas forum ini aja gitu, oke? Oke, nah, salam kenal teman-teman, nama aku Sadiah Ningrum, bisa dipanggil Dia, dan aku salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas sejak tahun 2020 nih, dan alhamdulillah sekarang aku duduk di bangku semester 3 nih. Tunggu dulu, bangkunya mana ya? Aduh, maaf guys, baru ingat ternyata dari awal kuliah sampai sekarang kan masih online ya, jadi emang dari aku sendiri sama sekali belum ke kampus nih, jadi aduh, maaf guys, aku belum bisa nunjukin bangkunya karena aku sendiri pun juga belum melihat bangkunya nih. Oke, jadi maaf ya belum bisa ditunjukin bangkunya. Nah, oke next. Jadi hari ini aku mau ngadain sharing session sama teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan nih. Tapi selain sharing session, pastinya kita juga bakal have fun bareng dong. Dan insya Allah kegiatan ini nggak bakal ada ruginya, asal teman-teman fokus sama apa yang disampaikan nantinya. Oke, kalau gitu langsung aja. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini aku pengen minta dong salah satu audiens. Kira-kira ada yang bersedia nggak ya? Atau aku tunjuk nih. Mungkin dari audiens yang bernama Ranti Nabila, boleh dong on mic dulu? Halo. Oke, halo Ranti. Boleh ya on mic dulu? Oke. Oke, aku mau nanya ini nih. Ini sih sebenarnya pertanyaan simpel ya. Menurut Ranti ini gambar apa nih? Oke, izin jawab ya dia. Menurut aku itu sampah botol plastik. Dan Oke. kayaknya itu daerahnya itu di tempat yang berpasir dan mungkin itu di daerah pantai deh. Oke, wow, detail sekali ya. Betul-betul ini sampah botol plastik dan untuk tempatnya, nah iya emang berkemungkinan besar nih tempatnya di pesisir pantai ya. Nah, oke, kita lanjut ke gambar kedua. Ada gambar lagi nih Ranti. Nah, menurut Ranti ini apa nih? Sampah juga dan oh my god ini banyak banget ya. Ini ada sampah plastik, terus ada juga kayak styrofoam gitu, terus ada juga orang-orang yang lagi ngumpulin sampah gitu, kayak tim yang lagi ngumpulin sampah gitu. Betul banget. Wow, deskripsinya sangat-sangat lengkap ya. Ini emang sedikit memalukan sih, tapi aku nggak nyantumin negara di mana ini di mana ya posisi letaknya. Jadi ya ini foto dari lautan mana gitu. Mungkin maaf belum bisa aku sebutin. Dan ya sesuai yang terlihat di gambar, kondisi lautannya penuh dengan sampah. Ada sampah botol, sampah styrofoam juga, sampah kemasan dan lain-lain. Nah, oke, yang terakhir nih, Ranti boleh dijawab dong ini gambar apa sih? Oh yang ini gambar Cha Eun-woo, idol sama aktor Korea. Oke, idol sama aktor Korea ya. Ini bukan plastik ya teman-teman. Tadi aku lihat nih di layar laptop aku ada yang Iya, ngegerakin mulutnya kayak bilang plastik, plastik. bukan. Bukan ya, ini bukan plastik teman-teman. Oke, kalau gitu makasih Ranti untuk partisipasinya. Nah, Cak Nunggu ini salah satu idol dan aktor Korea yang terkenal ya.
Dan ya sama kayak kita, sama-sama manusia. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini aku nampilin slide yang berisi headline suatu berita nih. Nah, yang ada berita pertama, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Wow. Wah, kita peringkat 2, guys. Tapi boleh nggak ya tepuk tangan? Ini karena kita dapat peringkat 2 nih, tepuk tangan nggak ya? Enggak deh kayaknya. Meskipun kita peringkat kedua, tapi aku cukup yakin ini bukanlah hal yang patut dibanggakan oleh Indonesia ya. Apalagi ini sesuatu yang nggak bisa sama sekali dibanggakan Indonesia ke dunia internasional. It shows shame, right? It's so shame. Bagi aku berita ini cukup memalukan sih. Apalagi yang menelitinya itu orang-orang luar negeri loh. Jadi menurut Jenna R. Jembeck dalam artikelnya yang berjudul Plastic Waste Input from Land into the Ocean, Indonesia penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Pastinya setelah Tiongkok dong. Karena Tiongkok ini termasuk negara dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi juga ya. Dan aku nggak kebayang sih berapa banyaknya sampah yang dihasilkan setiap harinya. Nah, kita lanjut lagi ke headline berita berikutnya. Di sampingnya, kegeser. Nah, maaf ya guys. Oke, di sampingnya ada headline berita lagi nih. Indonesia ternyata hasilkan 67,8 juta ton sampah setiap tahun. Nah, wow lagi nggak nih? Jadi udah makin clear ya kenapa Indonesia mendapat peringkat kedua sebagai penghasil sampah terbanyak di dunia. Nah, kalau yang data ini nih berasal dari salah satu aktivis lingkungan di Indonesia sendiri, yaitu oleh Rosa Vivian Ratnawati, selaku Dirijen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nah, menurut beliau, pada tahun 2019, Kementerian KLHK mencatat jumlah sampah sebesar 67,8 ton per tahun yang terdiri dari sampah organik dengan persentase 57% nih. Untuk sampah plastik 15%, sampah kertas 11%, dan sampah lain sebesar 17%. Wow. Wow banget ya. Nah, dari kedua berita tadi nih seharusnya udah cukup bikin kita ngerasa was-was nih. Miris, sedih, takut, khawatir. Wah, pokoknya nano-nano deh. Sebelum lanjut nih, aku pengen ngajak Sobat Eko quiz dadakan dulu nih. Ini nggak lama kok guys. Ini salah satu ice breaking-nya supaya bikin teman-teman lebih ngerasa have fun lagi gitu setelah diberi headline berita yang cukup mencengangkan gitu, apalagi bagi orang-orang pecinta lingkungan nih. Nah, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya nih. Nah, di sini ada cuma satu soal ya guys. Di sini aku minta partisipasi dari salah satu audiens. Ada yang ingin mengajukan diri atau mau aku tunjuk lagi nih? Boleh dari audiens Patricia Fabiona, boleh on mic dulu dong. Halo Kak. Oke, halo Patricia. Oke, aku boleh ya ngajakin main game sebentar, mau nggak? Ya mau Kak, mau banget malah. Oke, makasih ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Nah, menurut Patricia nih, sampah yang paling banyak ditemukan di laut itu apa? Dimulai dari sampah yang paling banyak sampai sampah yang jarang ditemukan. Nah, boleh dong jawabannya, Patricia? Oke, aku mau jawab. Menurut aku yang paling banyak ditemukan di laut itu adalah sampah kemasan makanan yang pertama kali. Nah, yang kedua itu plastik kresek. Yang ketiga itu sedotan plastik. Terus yang keempat styrofoam dan yang terakhir itu puntung rokok. Menurut aku itu, Kak. Oke, thank you ya Patricia untuk partisipasinya. Nah, karena kita dibatasi durasi nih, jadi mohon maaf ya untuk teman-teman semua, aku cuma ngambil Patricia nih untuk ikut kuisnya. Nah, ini dia, aku spill dulu ya, ini jawaban yang benarnya gimana. Nah, kalau menurut Patricia itu puntung rokok adalah sampah yang paling jarang ditemukan. Wah, salah besar nih, maaf banget Patricia. Kamu sedikit keliru nih.
Ikut keliru. Jadi ternyata puntung rokok ini termasuk salah satu sampah yang paling banyak ditemukan di laut dan menduduki urutan pertama untuk sampah yang paling banyak ditemukan di laut, puntung rokok. Nah, lalu yang kedua itu ada sampah kemasan makanan. Nah, ini baru sampah kemasan makanan ini adalah sampah yang paling banyak ditemukan kedua di laut. Lalu ada plastik kresek, sedotan plastik, nah baru yang terakhir styrofoam. Nah, ini dia. Jadi itu ya urutan untuk sampah yang paling banyak ditemukan di laut. Oke, makasih banyak ya Patricia untuk partisipasinya. Tapi mohon maaf banget nih, kamu keliru nih di urutannya. Dari urutan 1 sama urutan 5-nya gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih ke pembahasan materinya. Nah, jadi guys, aku udah ngenalin ya sampah apa aja yang paling banyak ditemukan di laut. Nah, jadi begini Sobat Eko, memang tidak menutup fakta bahwa semua kegiatan manusia itu dijamin menghasilkan sampah, oke? Kita duduk aja itu bisa ngasilin sampah loh. Iya, kita lagi duduk-duduk, lagi ngelihat keluar, di dalam kantong ada cemilan. Nah, itu kan ngasilin sampah ya, walaupun duduk-duduk aja kegiatannya gitu. Nah, tapi sebenarnya gini loh guys, sebenarnya masalah ini bisa diatasi dengan baik jika sistem pengolahan sampah itu tepat juga. Masalah sampah ini dapat diatasi dengan sistem pengolahan sampah yang baik pula. Nah, kalau berbicara tentang sistem nih ya, pasti nggak jauh-jauh deh pembahasannya dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kebijakan-kebijakan dalam mengatur serangkaian regulasi gitu. Siapa orangnya? Ya tentunya orang-orang yang di atas ya. Orang-orang yang di atas itu maksudnya ya pemerintah gitu ya. Pemerintah sebagai wakil rakyat dan pastinya yang memiliki kewenangan untuk menentukan serangkaian kebijakan. Nah, tapi Sobat Eko bukan berarti nih ya kita sebagai rakyat biasa yang nggak memiliki kewenangan untuk mengatur sistem dan segala macamnya, bisa abai dengan masalah sampah yang merusak lingkungan tempat tinggal kita ini. Nah, teman-teman pasti cukup tahu lah ya dampak yang ditimbulkan dari jumlah sampah yang sangat banyak bagi bumi dan makhluk-makhluk di dalamnya. Nah, maka dari itu kita nggak seharusnya abai sama masalah yang kayak gini loh. Nah, di sini aku pengen ngenalin nih ke teman-teman, terutama ke Sobat Eko, salah satu gaya hidup yang keren abis deh pokoknya. Nah, apa namanya? Nah, ini dia, introduce eco-friendly, salah satu gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Jadi guys, sebenarnya eco-friendly ini bukan berarti no waste atau tidak ada sampah gitu, melainkan eco-friendly ini adalah gaya hidup yang bertujuan meminimalisir kerusakan lingkungan gitu. Nah, jadi eco-friendly ini adalah salah satu langkah kita dalam menyayangi dan menyelamatkan bumi, teman-teman. Nah, lalu apa aja sih bentuk-bentuk eco-friendly ini? Jadi karena eco-friendly ini adalah sebuah gaya hidup ya, maka udah pasti kelihatan dari aktivitas-aktivitasnya, aktivitas kesehariannya. Nah, berikut ini slide yang menampilkan aktivitas-aktivitas dengan gaya hidup ramah lingkungan atau dengan gaya eco-friendly. Nah, yang pertama ada mengurangi penggunaan kertas. Nah, aktivitas mengurangi penggunaan kertas ini, jadi guys mungkin mungkin Sobat Eko udah tahu ya, kertas ini terbuat dari pohon, asalnya dari pohon gitu ya, asalnya dari pohon. Nah, dengan mengurangi penggunaan kertas ini, kita sama aja dengan menyelamatkan pohon loh guys, kita sama dengan menyelamatkan hutan, menyelamatkan eksploitasi hutan secara berlebihan gitu. Nah, jadi mengurangi penggunaan kertas, ini bisa kertas ini kan biasanya digunakan untuk menyimpan data atau mencatat serangkaian data gitu ya. Nah, tapi di zaman yang sudah sangat canggih ini nih, data itu bisa kita pindahkan, bisa kita simpan di internet loh guys. Iya pasti teman-teman udah tahu lah ya sebagai anak-anak milenial gitu, generasi Z. Nah, nah itu dia cara mengurangi penggunaan kertas. Manfaatkanlah teknologi yang sangat berkembang pesat di zaman ini. Nah, lalu ada aktivitas kedua nih guys. Cabut kabel listrik dari colokan saat tidak digunakan. Nah, ini
dari zaman sekarang sampai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pasti ini udah sering kita dengar ya, tentang anjuran mencabut kabel listrik dari colokan saat tidak digunakan. Nah, tujuannya jelas dong, ini untuk menghemat listrik, dan menghemat listrik sama aja dengan ramah lingkungan gitu. Selain ramah lingkungan juga pastinya ramah di dompet dong ya, karena lebih murah gitu bayar listriknya. Nah, lalu kegiatan aktivitas ketiga nih, ada menggunakan kain serat untuk menggantikan tisu. Nah, ini dia. Teman-teman tahu ya, tisu ini adalah barang yang digunakan hanya dalam satu kali pakai gitu kan. Hanya dalam satu kali pemakaian, ketika selesai digunakan, dibuang. Nah, tindakan pemakaian tisu ini berulang kali pastinya menghasilkan banyak sampah gitu. Nah, alangkah lebih baiknya di dalam gaya hidup eco-friendly ini, gaya hidup yang lebih ramah lingkungan ini, lebih baiknya teman-teman menggunakan kain serat atau sapu tangan nih, memanfaatkan sapu tangan yang lebih ramah lingkungan dan lebih minim sampah gitu. Karena sapu tangan ini bisa digunakan berkali-kali ya dibandingkan tisu. Nah, oke, kita lanjut, ada aktivitas keempat, membeli sesuatu dalam jumlah besar. Nah, ini bukan berarti maksudnya ini bukan gaya hidup yang apa sih, konsumeritas gitu, apa sih? Gaya hidup konsum konsum Izin menjawab, konsumtif, Kak. Oke, konsumtif. Iya, terima kasih, Vio. Nah, iya, ini membeli sesuatu dalam jumlah besar ini bukan berarti masuk ke dalam gaya hidup konsumtif ya, tetapi contohnya mungkin langsung dibawakan ke contohnya aja ya. Mungkin sobat Eko ada nih yang doyan minum kopi atau teh celup. Nah, dibandingin beli kopi atau teh dalam bentuk sasetan nih, alangkah lebih baiknya lagi teman-teman beli kopi atau teh dalam jumlah banyak gitu. Misalnya yang ada takaran kiloannya gitu. Nah, itu kan lebih ekonomis ya, dan juga mengurangi sampah gitu, sampah saset-saset kopi atau saset tehnya gitu. Nah, itu ya. Dan lanjut, ada aktivitas kelima, mengganti alat-alat yang biasanya hanya dapat dipakai satu kali dengan alat yang dapat dipakai berulang kali. Nah, ini contohnya apa nih guys? Salah satunya itu adalah penggunaan botol minuman. Nah, botol minuman kemasan itu kan hanya misal kita beli ke warung, terus kita minum, udah habis kita buang. Nah, ini resiko menimbulkan sampah, risikonya banyak ya ini guys, menimbulkan sampah yang sangat banyak gitu kan, apalagi cuma satu kali pakai gitu. Dan teman-teman pasti tahu lah ya, plastik ini merupakan salah satu musuh bumi gitu. Karena plastik ini sangat sulit terurai di dalam tanah, membutuhkan waktu beratus-ratus tahun agar dapat terurai oleh tanah. Dan kalau nggak salah aku itu sekitar 460 tahun untuk menguraikan plastik. Nah, itu sampai teman-teman punya cucunya cicit atau cicitnya cucu nih, itu belum tentu terurai loh. Nah, maka dari itu, dalam gaya hidup eco-friendly atau dalam gaya hidup ramah lingkungan ini bertujuan untuk mengurangi sampah atau meminimalisir sampah gitu. Nah, terus apalagi tuh alat-alat yang bisa diganti gitu. Nah, contohnya sedotan plastik nih. Sedotan plastik ini juga salah satu yang sering kita pakai juga ya dalam kehidupan kita. Nah, ini bisa diganti dengan sedotan menggunakan stensil. Nah, yang lagi tren sekarang nih, yang bisa dipakai berulang kali gitu. Nggak kayak pipet atau apa ya, sedotan plastik yang cuman satu kali pakai yang kalau digigit-gigit udah hancur gitu, udah nggak bisa digunain lagi. Nah, beda kalau kalau sedotan stensil ini lebih ramah lingkungan karena nggak terbuat dari plastik ya, dan juga bisa digunakan berulang kali. Nah, ada lagi nih, tote bag, penggunaan tote bag. Nah, iya, tote bag ini merupakan atau tas belanja ya. Ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi penggunaan penggunaan plastik belanjaan gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya dari pasar terus ada plastik gede tuh. Nah, dengan menggunakan tote bag ini atau tas belanjaan ini lebih ramah lingkungan karena nggak terbuat dari plastik pastinya, dan juga bisa dapat digunakan berulang kali.
Apalagi kalau misalnya tasnya lagi kotor nih kan itu bisa dicuci, nah bisa dipakai lagi. Nah, jadi penggunaan tote bag ini juga termasuk yang ramah lingkungan juga ya guys, karena pastinya ya nggak terbuat dari plastik dong. Nah, oke, ada apa lagi nih? Membuka jendela dan mengurangi penggunaan AC. Nah, AC terutama ini ya di Indonesia, di mana daerah tropis, panas, wah panas banget deh pokoknya. Emang nggak jarang sih ada beberapa gedung yang menggunakan AC. Ya, kira-kira AC 24 jam. Nah, yang paling parah yang paling parah itu menggunakan AC selama 24 jam penuh gitu. Nah, jadi AC ini mungkin teman-teman udah tahu ya, penggunaan AC yang berlebihan juga nggak baik nih bagi bumi kita, karena dapat mengurangi lapisan ozon. Nah, kalau lapisan ozon bumi berkurang, bahaya banget nih untuk bumi dan seisinya. Dan ya termasuk kita dong, bahaya bagi kita juga dong. Nah, jadi untuk mengatasi penggunaan AC ini, mengatasi penggunaan AC yang berlebihan ini, kita bisa dengan membuka jendela gitu kan, biar angin alamnya tuh masuk ke dalam ruangan, lebih lebih natural gitu kan, lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan AC. Atau juga boleh kok menggunakan kipas listrik asal dia nggak berlebihan juga gitu. Masih sesuai dengan standar pemakaiannya. Nah, yang terakhir, memisahkan jenis-jenis sampah. Nah, teman-teman, dari SD kita pasti udah diajarin ya, bahwa sampah itu ada banyak jenisnya. Ada sampah organik, non-organik, sampah berbahaya, terus ada juga sampah yang bisa terurai, dan sampah yang tidak bisa terurai. Nah, di sini dengan memisahkan jenis-jenis sampah, ini memudahkan kita untuk mengetahui nih sampah mana aja yang maksudnya lebih ke depannya kita bisa tahu nih sampah apa aja yang lebih baiknya yang ke depannya kita kurangi lagi gitu, karena mungkin ada sampah yang sifatnya nggak bisa didaur ulang gitu atau yang sulit terurai. Nah, mungkin ke depannya kita bisa mengurangi pemakaian produk tersebut yang menghasilkan sampah-sampah seperti itu. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, itu dia aktivitas-aktivitas dalam gaya hidup ramah lingkungan atau eco-friendly. Nah, sebenarnya itu ya inti dari sharing session pada malam hari ini. Nah, terakhir, nah ini dia. Aku minta dong salah satu dari partisipan untuk ngebacain atau menyebutkan apa yang tertera dalam slide ini. Boleh dong? Siapa deh? Aku pengen yang ngajuin diri deh. Siapa ya? Ada yang mau? Aku aja. Aku mau. Oke, boleh Patricia. Boleh dong, Patricia lagi nih ya, sebagai audiens aktif ya. Boleh dibaca apa aja apa nih yang tertera di dalam slide yang tampil di layar HP kamu? Tulisan Hi, I'm an Echo. And please be friendly with me. Oke, itu dia. Hi, I'm an Echo and please be friendly with me. Ini adalah pesan dari lingkungan untuk kita semua ya. Please lebih ramah lagi ke aku. Nah, kira-kira gitulah yang disampaikan sama lingkungan untuk kita. Nah, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman pada malam hari ini. Dan semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan dapat kita terapkan ke depannya. Karena memang masalah lingkungan ini jarang sih diperhatikan oleh orang lain. Tapi padahal masalah lingkungan ini adalah masalah yang sangat krusial loh. Karena lingkungan ini adalah tempat kita tinggal. Nah, masa kita nggak peduli sih sama tempat kita tinggal? Padahal imbasnya ke kita juga loh. Nah, apa salahnya sih kita mulai dari sekarang lebih peka lagi gitu sama hal-hal di sekitar kita. Nah, mungkin cukup itu aja yang pengen aku sampaikan malam hari ini. Makasih banyak ya teman-teman. Kalau gitu aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.